Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sebelumnya mempelajari mengenai imriti, mengenai marfu'atul asma, untuk beberapa hari ini kita akan mempelajari maksud dari musyarraf, biar tidak terlalu jenuh, biar ganti-ganti. Kali ini kita akan mempelajari faslun fi abniyati fi'lil amri al-hadir wasmil fa'il wal maf'ul wasighatul mubalaghah. Jadi sebagaimana kita tahu bahwa sorof itu membahas mengenai cara membuat suatu lafadz, perubahan yang terjadi pada lafadz, wazan-wazannya, itu semua pembahasan di ilmu sorof. Kali ini yang kita bahas adalah mengenai fi'il amar, isim fa'il, maf'ul, dan sigot mubalaghah. Amar itu kalau kita bicara fi'il amar, amar itu kan terbagi menjadi dua, adalah fi'il yang bermakna perintah. Yang mana fi'il bermakna perintah atau fi'il amar itu terbagi menjadi dua. Ada amar hadir, ada amar ghaib. Amar hadir itu adalah perintah yang langsung diucapkan oleh orang kepada orang yang di depannya. Langsung kepada mukhatabnya yang diperintah. Kum, maka orang yang diperintah itu adalah orang yang ada di depannya yang diajak bicara. Itu namanya amar hadir. Fi'il amar yang bermakna perintah terhadap lawan bicara. Contoh, pergilah, kum. Sementara amar ghaib itu fi'il amar yang bermakna perintah terhadap orang yang dibicarakan atau ghaib. Harusnya Zaid itu pergi. Liyakum Zaidun. Jadi redaksinya itu menggunakan fi'il amar, fi'il mudhari yang kemasukan lam amar. Makanya liyakum itu menjadi amar ghaib. Dan terjemahnya harusnya Zaid itu pergi. Seolah-olah ini bukan amar, karena memang bukan amar mukhatab, tapi amar pada orang yang gaib. Itu ada dua, ada amar hadir sama amar gaib. Wabat ahus dhif yaku amro hadiri wa hamzan in sukinata din sohiri. Cara membuat fi'il amar hadir, berarti amar yang diucapkan kepada lawan bicara langsung, kepada mukhatab. Itu dengan menggunakan fi'il mudhari. Lalu huruf mudhara'ahnya dibuang. Kemudian bila huruf yang berada setelah huruf mudhara'ah itu mati, maka berikanlah hamzah wasol. Dan jika huruf mudhara'ah berupa huruf yang berharokat atau hidup, maka ditetapkan tanpa harus menambah hamzah wasol. Jadi fi'il amar itu diambilkan dari fi'il mudhari. Ini ada yang kelewat yang pertama yaitu fi'il mudhari saat jazm. Jadi ambil fi'il mudhari lalu jazmkan, setelah itu huruf mudharahnya buang. Itu cara untuk membuat fi'il amar. Contohnya, hafat nasoro. Nasoro ini kita ambilkan fi'il mudhari'nya. Nasoro yang suruh. Adalah ambil fi'il mudhari, jadikan jazm. Yang suruh kalau jazm menggunakan sukun karena merupakan fi'il yang sahih akhir. Yansur. Setelah itu huruf mudhara'ahnya kita buang. Menjadi tinggal nun, sod, dan ro. Jika huruf setelah huruf mudhara'ah itu mati, maka tambahkan hamzah wasol. Karena dalam nasoro ini nunnya mati, maka datangkanlah hamzah wasol. Maka dibaca unsur. Unsur. Ini cara membuat fi'il amar. Kalau hamzahnya mati, kalau huruf setelah mudhara'ahnya mati, maka beri tanda tanganlah hamzah.
Atau contoh berikutnya wa'ada ya'idu. Jazmkan dulu jadi ya'id. Setelah itu ya-nya buang, huruf mudoranya buang. Karena dalam lafadz wa'ada ya'idu ini sehuruf setelah huruf mudorahnya hidup, id, maka gak perlu ada penambahan hamzah wasol. Tuh, kalau hidup, maka tidak usah diberi hamzah wasol. Kalau mati, itu baru diberi hamzah wasol. Contoh lain, doroba yadribu. Doroba yadribu. Jazmkan jadi yadrib. Iyanya dibuang, ditambah hamzah, idrib. Alima ya'lamu. Ditambah i'lam. Intolako yantoliku. Ini sama, caranya sama meskipun sulasi ataupun yang lain itu sama. Jadi awalnya kita ambil fi'il mudhari yang toliku, jadikan jazm yang tolik. Setelah itu huruf mudhari'nya buang, karena hurufnya mati maka tambahkan hamzah. Intolik, istaghfaro yastaghfiru, istaghfir. Ini contoh-contoh yang huruf setelah mudhari'nya itu mati. Makanya perlu didatangkan fi'i hamzah wasal. Contoh yang tidak perlu hamzah wasal. Koma yakumu. Yakumu jazmkan. Yakum. Karena ini ada dua huruf mati, maka ketentuannya salah satunya dibuang. Yakum. Setelah itu, setelah selesai, ya-nya dibuang, huruf mudorahnya dibuang, maka menjadi kum. Ini udah tidak perlu pemberian hamzah wasol. Ro'a yaro. Jazmkan, yaro, membuang huruf illat karena merupakan mu'tal akhir, iya-nya dibuang tinggal ro. Ini tanpa penambahan hamzah wasol. Karoma yukarimu, karim. Tadoroba yatadorobu, tadorob. Igtasala yagtasilu, igtasil. Itu cara pembuatan hamzah fi'il amar hadir. Kemudian, au abki in muharrokan thummal tazim bina'ahu mithla mudhari'in juzim. Adapun akhirnya fi'il amar hadir itu dimabnikan menurut fi'il mudhari ketika tingkah jazm. Jadi fi'il amar itu mabninya itu tergantung dari jenis fi'il mudhari'nya. Kalau fi'il amar berasal dari fi'il mudhari yang shahir, maka di jazmnya mabninya itu mabni sukun. Kalau dari fi'il mudhari yang mu'tal akhir, maka mabninya itu membuang huruf illah. Kalau dari af'alul khamsah maka mabninya mabni membuang non. Contoh daraba yadribu fi'il mudhari. Ini mabni sukun. Idrib. Beda dengan baka ya beki. Ya beki ini ketika jazm itu membuang huruf illat. Menjadi ibaki mabni huruf illat. Atau mabni membuang nun ketika walul khamsah. Yusalluna lam yusallu menjadi sallu. Ini semua mabninya fi'il amal. Khasya yakhsha akhsha. Idriba idribu idribi. Ini fi'il amal. Kalau lebih jelasnya ini bisa lihat di tasrif. Amsilati tasrifnya. Ini fi'il amar. Ini kan mabni tasrifan fi'il amar. Jadi fi'il amar itu ada yang hadir, ada yang goib. Ini yang goib. Kemudian ini yang amar hadir.
Jadi sama pentasrifannya itu antara mufrad mudzakkar jamak, mufrad mufrad tasniyah jamak, mudzakkar muannas. Misal liyaf'ul kalau ditasrif liyaf'ul liyaf'ula liyaf'ulu litaf'ul litaf'ula liyaf'ulna uf'ul uf'ula uf'ulu uf'uli uf'ula uf'ulna. Ini semua tasrifan dari fi'il amar. Jadi nanti tinggal disesuaikan siapa yang diperintah. Kalau misal hadir, apakah satu orang laki-laki gunakan it. Kalau orang laki-lakinya banyak, idu. Atau satu perempuan, idi. Itu semua tasrifan dari fi'il amar. Jadi tasrifan itu akan berlaku pada semua lafaz, baik itu fi'il amar, fi'il madhi, fi'il mudhari, ataupun isim. Kemudian berikutnya adalah isim fa'il. Bentuk isim fa'il, kafa'ilin bismi fa'ilin kama yuja'u min alima au min azama. Isim fa'il sulasi mujarrad yang fi'ilnya ikut wazan fa'ilah, ain fi'il kasroh, yang mutaaddi atau ikut wazan fa'ala, ain fi'il fathah, baik mutaaddi atau lazim, maka isim fa'ilnya ikut wazan fa'ilun. Contoh jalasa jalisun, doroba doribun, syariba minum, syaribun orang yang minum, tolaba mencari, tolibun orang yang mencari, azama berkehendak, azimun orang yang berkehendak. Isim fa'il itu artinya adalah orang atau sesuatu yang, misal doroba itu memukul, kalau doribun artinya orang yang memukul. Jalasa artinya duduk, kalau jalisun artinya orang yang duduk. Itu adalah arti dari isim fa'il. Wa madin au bidhammi ainin istaqar ka dhahmin au dharifin illa ma nadhar. Fi'il sulasi mujarad yang ikut wazan fa'ula, itu isim fa'ilnya ikut wazan fa'lun atau fa'ilun. Dohuma, dohmun, dorufa, dorifun. Jika tidak ikut wazan ini, maka hukumnya langka. Hasuna, isim fa'ilnya hasanun. Na'uma, na'imun. Sajua, suja'un. Tawura, tahirun. Jadi kalau isim fa'il dari wazan fa'ula, itu kemungkinan besar fa'lun atau fa'ilun. Kalau selain itu hukumnya langka. Contohnya ini hasanun. Ikut wazan fa'alun, fa'ilun, fu'alun. Ini juga isim fa'il. Cuma jarang, langka. Tohirun, abtolu. Itu khusus yang ikut wazan fa'ula. Kemudian fi'il sulasi mujarad yang ikut wazan fa'ilah yang lazim itu isim fa'ilnya mengikuti tiga wazan. Fa'ila, af'ala, fa'lanu. Fariha, farihun. Hamiro, ahmaru. Atisha, atshanu. Dan jika tidak ikut wazan ini, maka hukumnya sama'i. Sama itu ketentuan orang Arab atau sudah ditentukan dari sananya. Contoh salimah, salimun. Jadi dari ketiga wazan ini, ketiga keterangan ini, kalau kita simpulkan, dari fi'il sulasi mujarrad, kalau wazannya itu fa'ala, maka kebanyakan isim fa'ilnya fa'ilun. Kalau fa'ala, kalau fa'ila itu terbagi. Kalau fa'ilanya mutadi, maka fa'ilun. Kalau lazim, fa'lanu, af'alu, dan fa'ila. Ini kalau lazim, isim fa'ilnya. Kalau isim dari fi'il yang wazan fa'ula, maka yang umum wazannya fa'lun dan fa'ilun. Fa'lun dan fa'ilun. Ini contohnya ini.
Yang pertama tadi dijelaskan kalau wazan fa'ala. Berarti kita harus melihat ke sulasi mujarad wazan fa'ala. Baik fa'ala yafulu, fa'ala yaf'alu, atau fa'ala yaf'ilu. Fa'ala ini isim failnya fa'ilun semua. Fa'ilun, madun, amilun ini fa'ilun. Ghazin ini kok cuma ghazin bukan ghaziun. Ada penghilalan di situ, ada ya yang dibuang. Fa'ala yafulu, fa'ala yafilu. Fa'ilun ini semua ikut wazan. Fa'ilun, sawin, sawiyun, fa'iyun. Kemudian fa'ala yafalu, fatihun. Ini semuanya ikut wazan. Fa'ilun. Sebagaimana kesimpulan barusan. Kalau fa'ala, fi'il madinya fa'ala, maka isim fa'ilnya fa'ilun. Kemudian kalau fiilnya itu fa'ila, itu dibagi. Ada dua kemungkinan. Kalau muta'addi fa'ilun, kalau lazim bisa fa'lanu, af'alu, dan fa'ila. Yang mana ketika wazan itu semuanya ghairu munsharif. Alima mengetahui alimun. Wajila wajilun. Ya bisa ya bisun. Khaifun. Nah, ini contoh yang tidak ikut wazan fa'ilun. Rawiya, Rayyanu. Rayyanu berarti ikut wazan fa'lanu. Rayyanu. Athima fa'ilun. Bari'a, bari'un. Ini berarti bari'a ini muta'ad lazim. Makanya ikut wazan fa'ilun. Kemudian yang ikut wazan fa'ula, itu pasti fa'lun atau fa'ilun. Kalau wazannya fa'ula, fi'il madinya fa'ula, itu kalau gak fa'lun, berarti wazannya kalau gak fa'lun itu wazan fa'ilun. Fa'lun atau fa'ilun. Contoh fa'ula. Ini ada fa'alun. Kan tadi wazan yang umum digunakan itu fa'lun dan fa'ilun. Kalau selain itu berarti sama'i. Contohnya fa'alun ini hasama'i. Hasanun ini sama'i. Dokhmun ini yang umum. Dokhmun. Januba, junubun. Ini juga sama'i. Sujaun sama'i. Jabanun sama'i. Kemudian wajihun ini yang umum. Wajihun. Fa'lun dan fa'ilun. Sama'i. Tawilun fa'ilun. Sariyun fa'ilun. Adibun fa'ilun. Wazan la'uma. La'im ini umum, umum, umum. Wakur ini sama'i. Fa'ulun. Najasun ini juga sama'i. Jadi kalau yang fa'ula itu yang umum menggunakan wazan bari, fa'ilun dan dokhmun. Fa'ilun dan dokhmun. Kalau yang sama'i itu banyak macamnya. Yang sama'i ada yang wakurun, fa'ulun, najasun, fa'alun, jabanun, fa'alun, sujaun, fu'alun. Ini banyak wazannya yang sama'i di wazan fa'ilah. Kemudian setelah isim fa'il, lanjutnya adalah isim maf'ul. Wazan isim maf'ul dari sulasi mujarad itu ada tiga. Ada yang maf'ulun, ada yang fa'ilun. Ini kriterianya umum, gak ada. Ini lihat samain nanti atau ke kamus. Lafaz apa yang ikut wazan apa. Tapi yang kebanyakan itu mansur. Kalau yang fa'il itu lumayan jarang. Mungkin yang banyak menggunakan fa'il itu nanti di ini coba kita cari yang wazan fa'ilun. Maf'ulun ini semuanya maf'ulun, maf'ulun semua. Ini masirun, fa'ilun. Saro yasiru masirun.
masfiun, maf'ulun, maf'ulun, ini semuanya maf'ulun, maf'ulun. Kalau fa'ula gak ada isi maf'ulnya. Mahsubun, maf'ulun. Kalau isi maf'ul itu bisa maf'ulun, bisa fa'ilun. Liqaratin fa'alun au fa'ulu, fi'alun au mif'alun au fa'ilu. Ini siwat mubalaghah yang bermakna isim-isim yang bermakna sangat atau maha. Di situ ada contoh fa'alun, fattahun, fa'ulun, syakur, fa'ilun, ghafilun, fa'ilun, alim, mif'alun, misqamun. Tuh wazan dari sifat mubalaghah. Sebenarnya masih banyak wazan-wazan sifat mubalaghah, cuma ini yang sering. Sampai ini ada pertanyaan. Kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.